Salam, salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di acara 10 menit memahami pelajaran sekolah Sabat. Kita telah tiba di pelajaran yang keempat dengan judul Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Latar belakang dari ayat inti kita sedang berbicara mengenai Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Efesus bagaimana proses Allah menyelamatkan mereka. Atau secara universal bagaimana proses Allah menyelamatkan manusia dari upah dosa, yaitu maut. Ya. Prosesnya adalah dengan kasih Allah yang begitu besar, dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib. Ini adalah proses penyelamatan manusia dari upah dosa itu. Melalui matinya Yesus Kristus di kayu salib, melalui kasih karunia Allah yang begitu besar, maka kita atau umat manusia diberikan sebuah pengharapan, yaitu sebuah kehidupan yang kekal, gantinya sebuah penghukuman, yaitu kematian yang kekal. Seperti biasa saya telah merangkum pelajaran sekolah Sabat kita. Di pelajaran yang keempat ini saya telah merangkumnya menjadi 4 poin atau 4 pelajaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mati atau terpisah dari Allah karena menaati setan dan keinginan diri sendiri. Pelajaran yang pertama ini berfokus kepada Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Bagaimana ketika kita membaca di sana kita akan mendapatkan informasi bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa ketika kehidupan mereka di masa lalu yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, kehidupan mereka menaati penguasa kerajaan angkasa itu, yaitu setan, mereka hidup di dalam hawa nafsu daging, atau mereka melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan, maka harusnya mereka ini dimurkai atau dihukum oleh Allah. Makanya di Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan di sana bahwa mereka atau jemaat di Efesus ini sudah mati karena dosa-dosa mereka. Kata mati di sana memiliki arti bahwa mereka pernah terpisah dari Allah. Ya, kita tahu bahwa sebelum jemaat di Efesus ini mengenal kebenaran firman Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, mereka ini adalah para penyembah-penyembah berhala di kota Efesus. Pelajarannya dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita sama seperti jemaat di Efesus. Bagaimana kehidupan kita sebelum mengenal kebenaran firman Tuhan, kita hidup menuruti keinginan hawa nafsu kita sendiri, mengikuti kehidupan dari setan, yaitu menentang Allah dengan melakukan hal-hal jahat di dalam kehidupan kita. Jadi dulunya sebelum mengenal kebenaran firman Tuhan atau percaya kepada Yesus, kita ini telah mati, yang dalam artian kita pernah terpisah dari Allah. Pelajaran yang kedua adalah dibangkitkan kembali dan memiliki kehidupan kekal. Pelajaran yang kedua ini berfokus kepada Efesus pasal 2 ayat 4 sampai yang ayat 7. Bagaimana kita mendapatkan informasi di sana bahwa Rasul Paulus setelah mengatakan di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 kepada jemaat di Efesus bahwa mereka ini dulunya telah mati atau terpisah dari Allah karena pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa mereka. Sekarang setelah mereka menerima kebenaran firman Tuhan atau percaya kepada Yesus, maka di Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7 ini Rasul Paulus mengatakan bahwa melalui rahmat atau kasih Allah, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, mereka dihidupkan atau dibangkitkan kembali, dan mereka diberikan sebuah pengharapan yang pasti, yaitu sebuah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kata dibangkitkan atau dihidupkan kembali di sini memiliki pengertian bahwa dahulunya mereka terpisah dari Allah, tetapi melalui kasih Allah yang begitu besar, melalui matinya Yesus Kristus di kayu salib, maka hubungan manusia dengan Allah diperbarui. Yaitu sekarang mereka dapat memiliki sebuah hubungan yang erat dan atau akrab dengan Allah, dan tentunya mereka mendapatkan sebuah pengharapan akan kehidupan yang kekal, bukan sebuah hukuman dari dosa, yaitu kematian yang kekal.
Pelajarannya adalah di dalam kehidupan kekristenan kita, ya, ketika kita dulunya sebelum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hubungan kita dengan Tuhan telah rusak dan kita pun akan mendapatkan hukuman akan dosa yang kita, yaitu kematian yang kekal. Tetapi setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi erat dan kita pun mendapatkan sebuah kepastian pengharapan akan kehidupan yang kekal. Pelajaran yang ketiga adalah keselamatan itu mutlak hanya melalui kasih karunia Allah. Pelajaran yang ketiga ini berfokus kepada Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9. Bagaimana ketika kita membaca di sana kita mendapatkan informasi bahwa Rasul Paulus mau menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa keselamatan atau kehidupan yang kekal itu mutlak didapatkan hanya melalui kasih karunia Tuhan atau iman kepada Yesus, bukan hasil usaha mereka atau melalui perbuatan baik mereka. Oleh karena itu mereka juga jangan sampai memegahkan diri mereka. Kata memegahkan diri di sana memiliki arti bahwa jangan sampai jemaat di Efesus ini menganggap bahwa mereka selamat atau mendapatkan kehidupan yang kekal itu oleh karena kekuatan atau kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, dan pada akhirnya di dalam kehidupan mereka selalu mengambil pujian bagi diri mereka, bukan pujian bagi Allah atau Yesus Kristus. Nah, pelajarannya adalah keselamatan atau kehidupan yang kekal itu mutlak hanya melalui kasih Allah, yaitu matinya Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kekristenan kita di zaman sekarang ini, kita selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Kita memuji Allah, dan biarlah kita tidak selalu mengambil pujian untuk diri kita sendiri, melainkan kita selalu memuji Allah dan mengucap syukur dalam kehidupan kita. Pelajaran yang keempat atau pelajaran yang terakhir adalah ketika sudah diselamatkan, maka hiduplah dalam melakukan hal-hal yang baik. Pelajaran yang keempat ini berfokus kepada Efesus pasal 2 ayat 10. Ketika kita membaca Efesus pasal 2 ayat 10, maka kita mendapatkan informasi di sana bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka atau secara universal manusia adalah buatan Allah, dan mereka ini telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Maka mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mereka harus hidup di dalam hal-hal yang baik. Pelajarannya dalam kehidupan kekristenan kita di pelajaran yang keempat ini adalah ketika kita sudah diselamatkan melalui kasih karunia Allah, maka kehidupan kekristenan kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di mata, di mana setiap perbuatan kita tidak menentang kehendak Allah, melainkan selaras dengan kehendak Allah. Ya, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita diselamatkan oleh Allah, kita diberikan sebuah pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal. Maka biarlah kehidupan kita boleh melakukan hal yang baik, hal-hal yang benar di mata Allah. Karena itu membuktikan bahwa kita telah diselamatkan dari upah dosa, yaitu maut. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita diselamatkan melalui kasih karunia Allah. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Tuhan menyelamatkan kita melalui kasih Allah yang begitu besar, yaitu melalui matinya Yesus Kristus di kayu salib, menebus kita dari upah dosa, yaitu maut. Saya ulangi lagi 4 poin penting yang telah saya sampaikan. Yang pertama adalah mati atau terpisah dari Allah karena menaati setan dan keinginan diri sendiri. Pelajaran yang kedua adalah dibangkitkan kembali dan memiliki kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga adalah keselamatan itu mutlak hanya melalui kasih karunia Allah. Dan pelajaran yang terakhir atau pelajaran yang keempat adalah ketika sudah diselamatkan, maka hiduplah dalam melakukan hal-hal yang baik. Inilah
pelajaran yang boleh saya sampaikan mengenai pelajaran kita di pelajaran yang keempat, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.